saya anggap memang begitulah Marhianisme gitu. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi. Tetapi apa ya? Ketika saya mencoba melihat eh, edisi terbitan buku-buku Tempo, ketika membahas Soekarno itu ada subjudul yang tertulis di situ bahwa revolusi yang ambigu. Revolusi Soekarno itu masih revolusi yang kalau kita teliti itu menghasilkan kontradiksi gitu. Pertama ya, tadi jelaskan bahwa ada percakapan dengan Hatta bahwa mengatakan eh, Soekarno lebih ke revolusi, lebih ke pergerakan massa, tetapi Hatta lebih kepada pendidikan dan pengkaderan gitu. Tetapi anehnya begitu, ketika di Indonesia, ketika ketika Jepang menduduki Indonesia, Soekarno malah kooperatif gitu, kooperasi dengan Jepang gitu. Hingga ini yang disayangkan oleh Tan Malaka saat itu bertemu di tempat kerja paksa di Rumusa, terjadi perdebatan antara Tan Malaka dan Soekarno bahwa ini kita revolusi merdeka 100%, kenapa masih menjalin kooperasi gitu. Masih kooperatif dengan penjajah lain yang lebih sadis bahkan ya, bahkan fasis gitu. Bahkan lebih parah dari penjajahan Belanda. Artinya apa ya? Dari revolusi yang bagaimana yang diinginkan Soekarno itu? Apakah memang pergerakan massa yang memang kalau ingin mengatakan bahwa lebih komunis mana Soekarno dan Tan Malaka, ya lebih Tan Malaka itu. Hingga dari apa ya? Dari perdebatan itu, dari perdebatan Tan Malaka dengan Soekarno, Soekarno mungkin baper ya. Karena memang dia kan agak narsis memang. Ego-ego ya. Jadi kalau bahkan ada cerita bahwa ketika Jenderal Sudirman itu kembali ke ke Istana Merdeka, itu Soekarno bahkan mengulangi pelukan gitu. Karena pelukan pertama tidak terabadikan kamera gitu. Jadi itu yang kita lihat itu kedua gitu, pelukan kedua gitu. Cuma buat-buatan saja gitu. Artinya memang harus kalau misalkan sekarang Soekarno punya fanspage gitu, punya Instagram mungkin sudah selfie terus. Jadi gitu, jadi mungkin agak baper mendengar perdebatan dengan Tan Malaka karena memang sebelumnya juga Soekarno membaca buku aksi massa gitu, Republik, Narda Republik itu, hingga menulis surat wasiat yang kalau saya mati maka Tan Malaka, tapi dikoreksi kemudian dengan Hatta. Artinya memang apa ya, dengan konsep revolusi yang bagaimana sebenarnya, apakah lebih ke sosialis atau lebih ke ya ya begitulah yang dijelaskan tadi gitu, bahwa ingin revolusi, tapi revolusi seperti apa. Yang kedua, sebenarnya saya ketika melihat Soekarno, ada banyak yang tidak berguna dari gagasan-gagasannya, bukan tidak berguna ya, tapi diabaikan. Pertama istri-istrinya menikah dicerai. Sebenarnya tidak cinta istrinya. Gitu. Yang kedua dari partanya, udah dibuang gitu. Yang kedua dengan Pancasilanya, Soekarno dikatakan sebagai ya apa yang orang yang benar-benar atau paling banyak sumbahisinya dengan Pancasila, tetapi ketika menjabat sebagai presiden yang beralih dari parlemen ke presidensial, dia bahkan menganut bukan demokrasi Pancasila tapi demokrasi terpimpin gitu. Artinya Pancasila sudah dikesampingkan. Yang seterusnya hanya Sakom juga, bahkan teman-temannya Syahrir Hatta diabaikan juga gitu. Artinya dari awal dia sebenarnya mungkin ya dari keegoan dan kenarsisan yang dijelaskan di awal, memang Soekarno itu bukan apa ya, bukan apa tadi, her oh, barhenisme, tetapi narsisme mungkin. Karena memang begitu, karena setelah merdeka ya Indonesia, Soekarno tidak benar-benar berkuasa gitu. Yang bahkan ketika merdeka di bulan Agustus, Novembernya langsung berubah, yang asalnya yang bukan presidensial tetapi parlementer gitu. Artinya kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh perdana menteri yang memperjuangkan wilayah. Bahkan Hatta ya yang terakhir itu berpidato di konferensi meja bundar itu bahwa tidak ada penyelesaian untuk konflik Indonesia dan Belanda kecuali mengakui kedaulatan Indonesia gitu.
Akhirnya hanya dari konferensi itu hanya menyisakan Irian Barat gitu saat itu. Artinya sedari awal ya memang mungkin kita sekarang sudah mengenal Soekarno seperti itu. Foto-fotonya segala macam kata-kata bijaknya dan meninggalkan banyak istri dan banyak gagasan yang sebenarnya sekarang kita pertanyakan itu. Jadi ibarat kata kalau sekarang Indonesia itu kan segaranya butuh uang. Jadi segara-segara itu harus dengan uang. Kalau Indonesia sekarang itu sebenarnya malu-malu untuk mengakui bahwa Indonesia itu sebenarnya sedang kapitalis. Itu semahannya dengan Soekarno. Dia malu-malu untuk mengakui bahwasanya sebenarnya dia itu copy paste dari sosialis gitu. Baik, di sini saya sebagai pemateri ataupun penyaji di sini saya tidak mengagung-agungkan Soekarno, tapi saya berbicara bagaimana apa yang saya baca, apa yang saya ketahui itulah yang saya paparkan seperti itu. Namun ketika ya pro kontra itu biasa dalam apalagi orang besar seperti itu. Banyak yang pro, banyak yang kontra dari berbagai sisi tentunya. Dan apa mengomentari pertanyaan bukan ya pertanyaan yang pertama, apakah ketika Soekarno mengatakan marxisme itu adalah ketika dengan marxisme lah adalah suatu persoalan di Indonesia itu dapat dapat terpecahkan, dapat terselesaikan dan sebagainya. Dan apakah ketika ada asas Islam di sana, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya di situ kan bukan Islam tapi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa apakah dengan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang dipertanyakan oleh Kak Fakih tadi dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia? Sebenarnya gini, Soekarno itu adalah menurut saya dalam kenapa menaruh ketuhanan yang Maha Esa dalam ideologi Marxisme. Sebenarnya itu adalah salah satunya menurut saya itu untuk apa ya bahasanya? Untuk mengaposi apa sih bahasanya? Untuk untuk mengaposi orang-orang Indonesia, orang-orang yang memang anti komunis dan sebagainya. Seperti itu. Dan salah satunya itu. Tapi salah satunya yang lain saya tidak tahu. Tapi intinya dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa dalam asas marxisme itu cukup membantu juga untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Kenapa? Karena dulu Indonesia, saya katakan berulang kali bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang religi, masyarakat yang uh, ya tidak mudah meninggalkan nilai-nilai agama, dan salah satunya yaitu ya dengan itulah salah satunya menjadi senjata juga untuk bagaimana apa ya tidak tidak mengeluhkan kemerdekaan karena apa ya dengan agama yang mereka pahami, oh tenang masih ada akhirat nanti meskipun saya terjajah dan sebagainya. Namun Soekarno ingin mengubah perspektif itu dari kan misalnya tenang meskipun saya terjajah di dunia, di akhirat saya akan bebas, di akhirat saya akan masuk surga dan sebagainya. Soekarno itu memang tidak ingin menghilangkan nilai-nilai religiusnya, tapi ingin mengubah cara pandang masyarakat dengan cara-cara salah satunya dengan ya banyak dengan metforming dan sebagainya seperti itu. Dan juga jika dikatakan Indonesia adalah dulu demokrasi terpimpin, sudah menyalahi konsep ataupun ideologi yang dibangun sendiri, itu jangan salahkan marxisnya, tapi salahkan si orang yang menjalankan Soekarno-nya seperti itu. Ya memang kontradiktif. Memang kan banyak orang yang mengidealkan Soekarno pada waktu mudanya, tapi tidak dengan waktu tuanya seperti itu. Karena waktu tuanya itu memang saya sepakat bahwa waktu tuanya Soekarno itu banyak yang kontra terhadap pemikiran sendiri, banyak yang kontra terhadap apa yang digagas dari waktu muda itu Soekarno. Makanya apa ya? Banyak kan seperti Tan Malaka dan sebagainya. Dan mengomentari Tan Malaka, saya kurang tahu pada tahun berapa Tan Malaka itu mengkritisi Soekarno, tapi yang jelas saya tadi bilang pada awal-awal saya berbicara bahwa Soekarno itu sempat kan dalam tesisnya 9 tesis yang dalam Pertindo itu mengatakan bahwa saya itu non kooperatif terhadap imperialis, terhadap Belanda, terhadap penjajah intinya. Namun ketika Jepang datang, Soekarno itu menjadi ketua putra, menjadi ketua ya memiliki jabatan-jabatan penting yang dan itu sampai pada waktu itu ketika Soekarno terlibat dalam Romusa, kan Jepang itu meminta izin dulu, bukan meminta izin sih, tapi meminta terhadap Soekarno untuk dipekerjakan, dan Soekarno itu yang terlibat dalam Romusa. Makanya Soekarno itu dalam buku ini Penyambung Lidah Rakyat, ketika menulis itu dia merasa sedih, merasa
bersalah karena telah ikut campur terhadap berlangsungnya Romosa itu sendiri. Makanya sampai saat itu datang 5 mahasiswa ke kantor Soekarno dan mengebrak meja Soekarno. Soekarno, itu katanya kamu ingin memerdekakan Indonesia, katanya kamu ingin apa ya, memperjuangkan rakyat Indonesia. Kenapa kamu malah menjerumuskan, malah menjual rakyat Indonesia kepada Jepang? Namun apa ya, Soekarno itu menggebrak mejanya. Itu adalah apa ya? Saya memang apa ya? Dulu memang kooperatif, tidak kooperatif terhadap penjajah, tapi adalah taktik untuk bagaimana mendekati Jepang. Karena apa? Karena kemerdekaan sudah ada di depan mata, seperti itu. Menurut Soekarno seperti itu. Dan juga menanggapi yang pertanyaan revolusi yang seperti apa katanya. Kok Soekarno itu kan kalau konsep dari Marxismenya kan itu gak jelas. Dan orang yang memiliki konsep dan orang yang menjalankan konsep itu tidak jelas. Sebenarnya revolusi dari Marxisme di sini adalah revolusi bukan seperti sosialis, tapi polanya sama. Seperti itu. Dan saya kembali kepada tadi pertanyaan tadi. Sebenarnya Marxisme itu bukan hanya diubah sedikit-sedikit saja tapi sama. Saya langsung kembali lagi, saya tidak menyalahkan sepenuhnya, saya tidak membenarkan sepenuhnya. Karena kenapa? Karena Soekarno itu dalam meramu Marxisme tidak hanya terpaku pada Marxis, namun karena pola besarnya memang kepada Marxis, seperti itu. Misalkan banyak, saya tidak akan mengulang perbedaan-perbedaannya dan perbedaan ya apa ya, Marxisme kan memperjuangkan kelas, Marxisme memperjuangkan kelas, sedangkan Marxisme lebih dari itu, memperjuangkan yang lebih besar daripada kelas. Makanya ciri perjuangan Marxisme, ciri revolusi dari Marxisme itu bersifat holistik, bersifat universal, itu untuk memerdekakan seluruh kelas. Karena kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia masih dalam kedudukan penjajahan, sedangkan Marxisme itu hanya bersifat eksklusif, hanya memperjuangkan kelas saja, tidak apa ya tidak sebesar apa yang diperjuangkan oleh Marxisme. Dan sekali lagi saya katakan bahwa idealnya Marxisme ketika dijalankan mungkin Indonesia itu akan sejahtera, tapi karena orang aktor-aktor yang menjalankan tidak sesuai dengan konsep awal yang dibangun Marxisme. Jadi apa ya gini, orang itu amburadul. Itu sebenarnya siapa yang salah, apa Marxisme-nya, apa Soekarno-nya, apa orang-orang di belakangnya dan sebagainya. Makanya itu kan ambigu di sana. Tapi menurut saya kalau Marxisme itu sendiri ketika dijalankan dengan benar-benar, dengan sebetul-betulnya, itu mungkin dapat membawa Indonesia kepada kehidupan yang baik seperti itu. Konsep iya akan lebih baik dari konsep Nasakom seperti itu. Menurut saya, karena kenapa? Oh, tidak seperti itu. Kan Nasakom itu kalau nggak salah itu kan sebelum Marxisme. Iya, karena kan iya memang Nasakom sebenarnya itu apa ya, bukan satu kesatuan, tapi bisa apa ya, bisa disatukan. Tapi yang dihilangkan dalam Nasakom itu komunisnya itu dirubah menjadi sosialis seperti itu. Kalau dengan Nasakom itu hampir sama sih, hampir kembar menurut saya, tapi komunisnya yang dihilangkan dari Nasakom seperti itu. Cik, boleh saya bicara? Pemantik ya dan teman-teman sekalian, saya ini penganut Marxisme dan sampai sekarang saya tetap mengagungkan Bapak Agung Soekarno. Ya. Diskusi kita ini arahnya mestinya pertama itu kita mau mengarah, Marxisme itu kan mengandung ekonomi politik, itu yang pertama. Yang kedua itu sosial budaya. Plus tolong jangan bawa-bawa agama karena urusan Tuhan selesai. Lah iya, urusan Tuhan selesai. Ada Pancasila apa itu? Pancasila pun kalau kita boleh mengatakan seandainya kita tidak melanggar konstitusi, Pancasila gagal sampai hari ini. Ayo, beberapa riset mengatakan pemuda milenial Indonesia
20 tahun ke depan tidak akan mampu membeli rumah. Gaji Anda berapa, Mas? Itu kajian Ekopol loh. Lah, karena kita tidak memahami marhaenisme, kejadian di Papua, di Lani semua, gagal panen itu kelaparan. Dan orang Madura sendiri sekarang malu untuk mengikuti nenek moyangnya sebagai mengaku petani. Rata-rata mau kuliah karena ingin berdasi, ya kan? Tapi apa yang membuat hal itu terjadi? Justru cicilan semakin besar, ya kan? Alih-alih nanti persalahan dalam ekonominya adalah inflasi. Pasti kajiannya seputar situ, tapi gak berangkat dari bagaimana ideologi marhaenisme itu kita jiwai. Itu betul-betul masyarakat kecil itu hidupnya apa setara gitu. Tidak ada apa nama bahasa Ekopol tuh invisible hand-nya. Gak ada tangan-tangan seperti itu. Itu yang pertama. Maka kajiannya itu loh, kita mengarah Soekarno. Saya gak mau mengkaji dari segi pribadi ya Mas ya. Bagaimanapun di dunia ini nih gak ada yang baik kalau dalam sejarah kecuali Tuhan. Enggak, maksudnya. Tapi dari langkahnya itu loh yang menarik. Karena bagaimanapun itu latar belakangnya itu dari kajian pribumi Nusantara kan. Kita nggak mau disusupi komunisme, mungkin karena alih-alih Barat, ya kan? Nggak mau liberalisme karena alih-alih Barat. Loh, kalau ideologi itu muncul dari karya anak bangsa kita sendiri, misal Soekarno. Kenapa kita enggan untuk mendalami hal itu? Maka kajian sebenarnya kan bagaimana marhaenisme misal pada masa itu mengangkat derajat profesi petani, mengangkat kaum bawah misal. Sehingga nanti ke depan ya mas-mas sekalian, sejarah bangsa kita itu semakin jelas. Tidak seperti sekarang. Kita mau merujuk sejarahnya siapa, ya kan? Kata siapa Bung Karno kooperatif dengan penjajah? Itu kita pakai sejarahnya siapa? Dan kata siapa Bung Karno itu membenci Jepang misal? Itu sejarahnya. Kita kan bingung sampai hari ini, sampai kapan mana yang penjajah yang sebenarnya dan mana yang dijajah. Bukan masalah fakta seperti itu. Nah, itu kan hanya trik politik dari bagaimana konsep kemerdekaan yang tidak pernah selesai di kajian kita. Maka mestinya, kalau pertanyaannya apakah lebih efektif marhaenisme ketimbang Nasakom misal, ya kan? Kayak gitu ya Mas ya. Saya kan mohon maaf ya, saya telat ya. Cuma biar sebenarnya kajian Soekarno itu kan selesai. Sudah pernah dikaji kan pada masa itu. Pada masa kemarin di simposium pernah ya? Masa belum? Islam, kajian Islam itu ya? Enggak. Oh Cokraminoto. Oh di kemerdekaan Agustus enggak? Lah, makanya kita mau mengkaji marhaenisme, kita mau kaji dari sisi apa? Misal budayanya, sosialnya, mau ekopolnya, politiknya. Kita perjelas di situ dulu. Baru ketemu nanti apa yang ingin didiskusikan. Mestinya kan begitu. Saya agak menyalahkan Bung Karno mau poligami, mau apa. Itu urusan pribadi ya kayak gitu. Efeknya terhadap masyarakat tidak ada itu. Misal kayak gitu. Nah, bagaimana sekarang marhaenisme itu jika dihidupkan kembali dalam rangka misal mengimplementasikan kemerdekaan masyarakat
survei-survei dan riset-riset tuh banyak bahwa di Indonesia orang yang kaya itu 80% itu karena keturunannya kaya. Hanya 16% yang dari orang keturunan orang tidak mampu itu yang keluar dari kemiskinan. Kalau nggak percaya buka, gak usah jauh-jauh Instagramnya yang dirilis oleh Najwa itu. Kan itu ada 4, kalau nggak salah ada 4 lembaga survei. Dan ini bukan tidak masalah mas. Kalau memang kita mau menjiwai marhaenisme misalnya, bagaimana bapak-bapak kita yang sebagai petani didobrak pola pikirnya untuk membenci profesinya, sehingga anaknya sampai hari ini malu yang untuk memegang cangkul. Loh, ini kan ideologi yang bergeser sampai hari ini. Ya saya gak menyalahkan mereka yang sudah tidak terbiasa memegang cangkul, tidak. Tapi dalam prediksi Bung Karno untuk menanamkan ideologi marhaenisme sampai hari ini itu benar-benar terjadi fenomena persoalannya itu, sehingga solusinya itu sudah diciptakan sebelumnya. Ya di sini tidak krisis pangan misalnya. Kan secara global sekarang krisis pangan bukan persoalan Ukraina dan Rusia, enggak. Tapi ini persoalan bagaimana iklim dan cuaca yang sudah tidak menentu. Nah, di sini bagaimana marhaenisme hadir untuk kita didiskusikan sehingga kan jelas. Oh, ekopolnya seperti ini, petikannya, sosial budayanya seperti ini, dan apalagi ideologinya seperti ini. Baru saya tertarik gitu diskusi. Itu sih komentar saya. Sebenarnya gini mas, apa namanya? Cek. Cek. Gini, tema ini kan tentang marhaenisme Bung Karno. Jadi menurut saya selagi itu tidak jauh pembahasan dan menyangkut tentang marhaenisme Bung Karno, itu sah-sah saja tanpa kita kontrol apakah larinya kemana. Nah, baru ketika misalnya kita emang dari awal sudah menetapkan bahwanya nanti kita akan arahkan pada kajian ekonomi politik, sosial politik atau lain sebagainya, itu mungkin sah-sah saja kita ketika ada yang melenceng kita perlu lurusi. Nah, maka dari itu kemudian memang perlu penyegaran kayak gitu agar konsentrasi kita lebih tertata. Namun kembali lagi, kita yang akan kita kuliti ini lagi-lagi tentang marhaenisme. Baik itu yang tidak dibahas oleh pemantik maupun yang dibahas. Tapi minimal sesuatu yang berkaitan dengan marhaenisme dan itu tidak terlalu jauh, mungkin masih kita diskusikan secara lepas pada siang hari ini. Nah, kembali lagi pada Bung Karno dengan ajaran marhaenismenya, saya juga ingin menambahkan juga. Ketika tadi saya berangkat dari beberapa analisis kritis terhadap kajian marhaenismenya Bung Karno, saya tetap tidak beralih pada itu, tetap berangkat dari kajian kritis, dan ini berangkat dari salah satu orang yang dianggap the angry young man menurut orang-orang pada generasinya, Seok-gi ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya, aktivis Seok-gi. Sangat memilukan sekali ya ketika kita mendengar ceritanya seorang Seok-gi. Mungkin kita mengenal Seok-gi itu adalah seorang aktivis dan juga seorang penentang dari sosok Bung. Ada salah satu ceritanya yang cukup menarik. Ketika pada waktu itu, ketika Seok-gi pernah pada suatu saat mendapati seorang yang terlantar miskin. Itu pada era Bung Karno. Terlantar miskin dengan kondisi yang sangat kelaparan. Bahkan perutnya itu diganjal gara-gara kelaparan, diganjal dengan kulit mangga. Nah sebenarnya bukan hal yang perlu kita pikirkan secara mendalam. Memang karena waktu itu kondisi demografis kita
kemiskinan itu sudah hampir merata. Bukan sesuatu yang luar biasa gitu, itu sudah biasa sebenarnya. Tapi yang menurut Sogi yang sangat luar biasa itu adalah jarak antara orang keberadaan yang miskin tersebut itu hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari istana. Istana tempat di mana Bung Karno menurut Sogi, tempat mereka berfoya-foya dengan istri-istri cantiknya. Ini yang sangat disayangkan, yang sangat dimiriskan oleh sosok Sogi. Nah, dan yang menarik juga ketika Sogi ketika diundang pada sebuah pertemuan di Amerika pada waktu itu, dia sempat berdebat dengan salah satu kelompok organisasi students namanya Black Students Union. Pihak mereka mengatakan bahwasanya, wah, Bung Karno ini sangat dibredel sekali oleh perintah-perintah Orba. Dikuliti sekali pemikiran-pemikirannya, ajaran-ajarannya dikuliti sekali. Terutama dengan adanya TAP MPR nomor 15 tentang pelarangan Marxisme dan juga tentang TAP MPR nomor 16 tentang pembentukan tim untuk meneliti ajaran-ajaran marxismenya Bung Karno pada waktu itu. Dari golongan Black Students Union ini mengatakan mereka menganggap bahwasanya Bung Karno sangat dilemahkan sekali oleh Orba. Tapi pada suatu saat di tengah keheningan ada Sogi yang pada waktu itu sangat menggebu-gebu. Dia mengatakan tidak. Anda tahu Bung Karno itu adalah sosok yang sangat tidak memikirkan masyarakat kecilnya. Dan ini dia sampaikan dalam forum-forum ketika dia berada di Amerika Serikat. Nah, mungkin dari sedikit cerita ini kita bisa melihat bagaimana salah satu catatan kritis terhadap Bung Karno, mobil khusus dengan marxismenya. Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, terutama terkait penerapannya. Dan kembali lagi dengan pernyataan saya awal, apakah ini dipengaruhi oleh kondisi dikotomis antara Bung muda dengan Bung tua? Kita belum tahu secara sepenuhnya, mungkin materi bisa memberikan jawaban. Jadi gini, saya akan mencoba mengkuliti pemikiran Bung Karno secara epistemologinya ya. Kalau kita kaji misalnya, dari mana sih akar, tadi kan pemateri itu kok dengan beberapa literasi yang dia baca bahwasanya pemikiran marxisme itu memang bibitnya berangkat dari pribadi Bung Karno dan tidak terpengaruh dari, mungkin meskipun ada, bukan bagian besar dari pemikiran Marx gitu ya. Dan juga ada pertanyaan tadi, bagaimana lebih baiknya antara marxisme dengan Nasakom dari Mas Faki ya. Maka saya mencoba mengutip dari buku Mauli Sailang ya, Sang Penjaga Terakhir Bung Karno, itu judul bukunya itu. Dia itu penjaga terakhir Bung Karno setelah gerakan G30 SPKI. Interaksi dan komunikasi Bung Karno itu kan dibatasi, bahkan diawasi. Dia lebih sering menghabisi waktunya itu di Bogor kalau nggak salah. Saat bincang-bincang dengan Mauli Sailang itu, penjaga terakhir Bung Karno itu yang selalu setia, dia bertanya, mencoba ingin mengetahui apa dasar dari pemikiran marxisme ini yang memang katanya dimulai dari sejak umur 20 tahun. Dan saya rasa yang ada di pikiran Bung Karno pada 20 tahun mungkin dia hanya ingin mengangkat harkat martabat masyarakat bawah gitu. Simpelnya gitu saya rasa. Belum terpikir bagaimana konsepnya sosial lain sebagainya. Bagi saya itu mungkin bisa dikatakan hal yang mustahil. Dan Bung Karno menjawab sedikit. Ya. Kalau nggak salah itu Bung Karno mulai mengenal Marxisme itu pada usia 19 tahun. Dia tahu dari gurunya Murto itu ketika belajar di Surabaya pada waktu itu. Nah, ini diperkuat dari ini. Dan Mauli Sailang itu menanyakan, ternyata ya, ini fakta yang mungkin akan terkuat di buku itu. Saat Mauli Sailang itu bertanya, Bung Karno justru membuka bahwasanya awal pemikiran ini karena Bung Karno menggunakan paham Marx. Ya, paham Marxis itu digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat kondisi rakyat Indonesia. Makanya bagi saya bukan lagi menjadi persoalan, tadi saya sebutkan, bukan lagi menjadi persoalan antara perbedaan antara sosialisme atau komunisme dengan marxisme di persoalan penggunaan kata proletan ya, gitu ya tadi. Bagi saya itu bukan persoalan, itu hanya persoalan kondisi geografis saja.
kondisi sosial kultural yang ada. Marx menggunakan dikatakan bahwasanya kaum buruh karena waktu itu yang tertindas dan masyarakat waktu itu sudah paham industri, perkembangan industri sudah ada. Di Indonesia masa itu masih baru merdeka loh. Jadi wajar dengan seseorang mengatakan membela petani dan tidak terbatas hanya untuk kaum buruh. Jadi bagi saya itu hanya bullshit saja, itu hanya sebatas apa ya? Hanya untuk memulai saja. Apalagi Sebenarnya itu pertanyaannya, apakah petani itu bukan dari golongan kaum buruh? Pertanyaan saya. Kaum buruh kan? Nah. Makanya sebenarnya petani itu juga bagian dari kaum buruh. Coba kita dikaji kembali. Buruh itu sebenarnya siapa? Buruh itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah. Nah, sedangkan kasus Marhen, orang desa di Bandung, kalau nggak salah di Bandung apa di mana? Itu kan di mana? Ciamis ya. Dia itu kan orang yang alat produksi dia tidak punya, tapi dia bekerja untuk kepentingan orang atas. Dan itu untung-untung dibayar, syukur-syukur dibayar. Kalau secara terminologi, mungkin petani itu adalah bagian dari kaum buruh. Gitu ya. dan bagi saya ini sebenarnya membuat Soekarno itu terjebak di retorika saja ya. Masih belum karena kalau dikulit lebih mendalam, secara esensial antara kaum buruh yang dimaksud oleh Marx itu dengan yang dimaksud oleh Soekarno itu sama aja bagi saya secara esensial. Kaum yang dianggap perlu untuk disejahterakan, simpelnya di sana. Jadi jangan terlalu banyak main di retorika gitu loh. Jadi bagi saya ini hanya permainan retorika Soekarno saja. Pada akhirnya itu diakui kepada Moili Sailang bahwasanya pisau analisis yang digunakan oleh Soekarno dengan pemikiran Marxismenya itu adalah pemikiran Marx dengan komunismenya itu yang coba dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia saat itu juga gitu. Mungkin itu di saya. Cek. Tapi gini, saya tertarik gitu untuk mengerucutkan ini. Saya lebih tertarik dari Mas tadi bahwa yang membingungkan adalah bagaimana penerapannya dari itu. Yang bikin saya bingung. Karena mengingat bahwa tadi bahwa Pancasila gagal, bahwa kita merosot karena kita sudah mau meninggalkan Marhen itu. Nah, jadi apa ya? Lebih kepada bagaimana penerapannya. Karena mengingat tadi bahwa ada di masa Soehogi saja yang gencar di demo memang Soekarno kan. Bahkan Soehogi mengatakan bahwa ketika melihat yang miskin itu uang cilik ya. Yang miskin itu beberapa ribu meter dari sini pasti Soekarno sedang makan-makan dan berpesta dengan istrinya, sedangkan di sini ada rakyatnya yang ditinggal. Artinya tidak menafikan bahwa promotor atau yang mempunyai ide saat itu saja apa ya, melihat dari yang revolusi yang bagaimana, maksudnya revolusi lebih kepada bagaimana penerapan gagasan itu gitu. Karena kalau Marxisme itu dijalankan, Pancasila, Nasakom semua dijalankan yang digagas Soekarno itu, mungkin kita bisa beli rumah. Ini gitu tadi ya. Jadi mungkin saja. Jadi yang kita perlukan mungkin lebih ke biar apa ya? Biar Marhen itu ada majunya, ada apanya? Ada titik temunya bagaimana bentuk revolusi itu. Karena kalau dulu bahwa wujud kata mereka wujud republik saya begini, tapi Hatta wujud republik begini dan lain-lain. Nah, wujud Marhen itu seperti apa dalam penerapannya begitu. Sebentar. Makanya saya memiliki keyakinan tadi ini. Marxisme itu bagi saya hanya gerakan populisme politik Indonesia saja. Iya, saya berani mengatakan demikian karena itu tadi kan disampaikan bahwasanya keinginan dari konsep sosialisme itu setelah semuanya mereka yang inginkan itu terwujud,
mereka meninggalkan kaum proletan yang katanya dijadikan tameng untuk kesejahteraan. Setelah keinginan dicapai, mereka ditinggalkan, sama aja kok. Makanya saya lebih suka mengatakan ini hanya sebatas gerakan populisme saja untuk perpolitikan Indonesia. Kampanye gitu loh. Iya, nasionalis. Iya, bisa demikian itu. Saya cemburu, jangan dimasukkan. Kayak gini Mas ya. Dalam implementasi Marhaenis, sebenarnya Bang Ali ini terlalu curiga terhadap Bapak Nasional ya. Bahwa sampai mengatakan populisme politik misal. Sebenarnya enggak gitu. Kita ini memahami Marhaenisme secara sederhana, hanya saja bagaimana pola pikir kita itu dekat dengan bangsa kita sendiri. Artinya kita hidup di Indonesia, pikirannya enggak berpikir Arab, enggak berpikir Cina, enggak berpikir Inggris. Mudahnya ya seperti itu. Gampangnya Marhaenisme. Spiritnya ya di situ. Misal sejarah rokok, misal kretek. Rokok itu pertama kali dicetuskan dalam sejarah itu orang Malang, misal. Tapi karena mungkin kita Marhaenisme tidak menjiwai kita, sehingga keburu orang asing yang kemudian mengelola hal seperti itu. Nah, perihal Marhaenisme dalam praktiknya, secara sederhana misal, ya kita memang selalu melenceng dalam mau mendalami ideologi pribumi kita sendiri. Maka kan di bangku kuliah kita susah untuk didekatkan terhadap masyarakat. Karena dari sekian bergelut di dalam kelas, itu hanya diberi satu kesempatan 2 bulan untuk memahami masyarakat, misal KKN itu kan ya. Itu pun dijadikan momen-momen narsis tadi, kata Mas siapa namanya Mas? Mas Jalal ya. Jadi intinya bagaimana Marhaenisme itu, saya jauh berangkat dari komunisme. Saya enggak terlalu setuju jika diterapkan di Indonesia. Kalau Marhaenisme kenapa begitu setuju? Karena memang kajian latar belakangnya itu adalah bangsa pribumi, kondisi pribumi. Sampean kalau baca Marhaenis Muhammadiyah misal kayak Abdul Munir Mulkan, itu juga bagaimana nilai-nilai sendi kemuhammadiyahan yang mengandung pribumisasi misal. Jadi spiritnya hanya di situ. Maka kita tidak lagi dijauhkan dari bangsa kita sendiri. Miris. Saya tidak menyalahkan produk-produk pendidikan Barat dan pendidikan Timur maupun dan sebagainya. Tapi bagaimanapun sampai kapanpun, karena ini saya seakan-akan tuntutan bahwa kita harus mencintai tanah air kan seperti itu. Itu karena warisan moyang. Maka mestinya pendidikan dan kebudayaan itu kita adopsi dari menggunakan ideologi-ideologi kita. Tidak lagi kajiannya ya bukan salah, enggak sebagai perbanding punya Barat punya apa. Seperti kajian kemarin kata Mas Fakih, Citayam Fashion Week itu kan adopsi dari Paris misalnya kan. Paris Fashion Week. Kenapa kok generasi milenial dan generasi kita hari ini kok seperti itu gitu?
Makanya kajian marhanisnya kita dijauhkan dari kajian-kajian pribumisasi itu sendiri. Ya ada beberapa tokoh kan spirit pribumisasinya kan keluar. Karena melihat kondisi kita itu seperti itu, Mas. Gak usah jauh-jauh, misal budaya K-pop ya. Seakan-akan kan kita dijajah secara halus oleh budaya-budaya luar yang sudah tidak lagi menjadi solusi terhadap masa kita hari ini, Mas, dan masa mendatang. Oke lah, Mas Nanang anak kuliah. Kalau saya kan orang-orang putus kuliah. Enggak, maksudnya saya gagal dalam kuliah misal, dan teman-teman di sini yang dan bermacam, ada yang dosen, ada yang mahasiswa. Harapan saya sebagai orang yang tertindas karena saya gagal kuliah, harapan saya, tolong Anda ini sebagai aktor intelektual masa depan, jangan jauhkan dengan budaya Anda sendiri dan kondisi sekitar Anda sendiri. Jadi ideologinya jangan terlempar ke barat, jangan terlempar ke timur. Itu sebenarnya gerak dari Marhaenis itu sendiri. Makanya kalau pakai komunis kan punya apa tadi? Punya Karl Marx misal, itu kan budaya adopsi barat. Itu ya Mas Jalal spirit Marhaenis apa? Intisari dari jiwa secara berpikir secara sederhana terkait Marhaenisme mudahnya seperti itu. Baik dari misal kaum elit Madura itu. Kaum elit Madura itu kan ada pengusaha, ada tokoh politik, dan ada tokoh agama misal. Mohon maaf, kalau ada anak tokoh agama memegang cangkul, kenapa masyarakat itu justice-nya itu sinis? Misal dari Gus lah, golongan Gus pas profesinya bertani sambil ngaji. Kan seakan-akan kan rusak citra keilmuannya, padahal kan keilmuannya kan tetap ada gitu kan. Bukan persoalan dia profesinya sebagai buruh atau enggak. Kan iya. Itu salah satu kajian yang ingin dibongkar oleh Marhaenisme sebenarnya. Sehingga apa, Mas? Kenapa kaum elit politik harus diidentikan dengan menggunakan ejas untuk dihormati? Kalau pakai kaos kenapa enggak misal? Ini ada apa kan seperti itu? Loh, Mas Fakir kan anggaplah aktor intelektual. Walaupun pakaiannya sederhana seperti itu, pakai kaos misal. Justru kadang itu apa? Menurunkan pandangan masyarakat itu terhadap jasa-jasanya kan ya. Kan beliau tuh dosen misal, tapi mentang-mentang nggak pakai sepatu pantofel gitu, apakah tetap tidak dikatakan dosen? Nah, ini sebenarnya jiwa Marhaenisme yang ingin kita implementasikan ke depan. Kan jangan salah, presiden kita misal pakainya sederhana, dilipat lengannya misal, kan seperti itu. Supaya apa? Kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang sengaja itu diproyeksi sedemikian bagusnya. Seakan-akan kalau tidak mengikuti budaya barat, kalau nggak pakai bahasa Inggris di depan umum tidak disebut intelektual. Kalau tidak pakai bahasa Arab di depan umum tidak disebut agamawan misal. Kan ini fakta sosial kita hari ini yang menjadi belenggu sebenarnya untuk kedepannya kita. Kan iya. Nah itulah Marhaenis Mas Jalal. Walaupun sebagai mahasiswa pakai sarung misal. Kan kadang-kadang masyarakat menjustis. Loh kaum sarungan kan. Itu sebenarnya sudah gak ada lagi kalau jiwa-jiwa Marhaenisme. Kita bebas berekspresi sesuai dengan hak asasi. Asalkan kan pola pikir dan tindakan kita itu tetap dalam konteks budi luhur, baik
sesuai dengan religius misalnya, sesuai nasional dan konstitusi ya terserah, dan sosial budaya. Nah, itu sebenarnya kata saya spirit dari marhaenisme. Bagaimana, misal kayak gini Mas, saya orang tidak mampu untuk kuliah, Mas Nanang keturunan orang mampu untuk kuliah. Nah, jangan bicara kesetaraan, walaupun sama-sama diberi kesempatan pendidikan, itu tetap menindas saya. Kenapa? Kalau Mas Nanang pulang kuliah bisa belajar, kalau saya harus bekerja. Kan sudah kalah start dan laju. Kan iya kan? Makanya banyak survei mengatakan ke depan, yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tetap akan miskin. Tidak akan ada peningkatan. Kenapa? Untuk melawan hal seperti itu gak bisa lah. Ini yang ingin sama Bung Karno sebenarnya, ingin didobrak, tapi memang susah. Karena pasti ada, kita harus melawan tangan-tangan besar untuk melawan seperti itu. Ya selebihnya kita diskusikan. Mungkin yang tidak bicara terkait Soekarno silakan bicara. Lebih hal Soekarno misal makan ya, berpesta ya kan ya. Memang seperti itu lingkungan suatu penguasa pada masa itu kan seperti itu Mas. Mas Akbar ini sebagai tokoh yang punya jiwa sederhana dan merakyat. Kalau lagi sama teman-temannya diundang pada pesta di salah satu istana, misal istana negara, pasti ikut berpesta. Yang menarik dari marhaenisme itu ya seperti itu. Walaupun kelemahannya ya tetap lemah. Karena perlu ada kajian-kajian terbarukan sesuai kondisi kita hari ini. Ya makanya kita kuliti betul, dan kemudian kekurangannya itu apa? Ya untuk kita praktikkan hari ini. Itu sih. Ya oke, baik, kita kuliti ya. Jadi kita kuliti, tapi begini. Kalau marhaenisme itu kan sebagai ideologi kan ya, maaf materi mungkin sebagai ideologi, anggaplah begitu, dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, tetapi di situ ada jejak ideologi kan. Artinya tidak luput dari Marxis gitu, sosial gitu, demokrasi gitu. Bahkan Pancasila tidak luput dari komunis, social justice kan ide komunis gitu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya begini, marhaenis itu sebagai ide adalah menjawab problematika bangsa gitu. Artinya spirit yang kita punya adalah tinggal spirit kebangsaan, kepribumian itu. Yang tidak kita punya adalah idenya itu. Idenya kita masih minjam. Artinya yang benar-benar otentik dari Indonesia memang tidak ada, kecuali animisme dan yunanisme mungkin ya. Kecuali begitu ya. Jadi apa? Bahkan Pancasila saja tidak bisa dipungkiri bahwa ini dari barat gitu. Asbabul khurujnya mungkin, asbabun nuzulnya mungkin ya. Jadi saya memang tidak anti barat, tidak keberat-beratan juga, kita juga tidak ketimuran juga ya kan, harusnya kan. Tetapi itu pokok intinya adalah jadikanlah marhaenisme ini sebagai spirit pribumi, mungkin begitu ya intinya, pada intinya mungkin. Tapi kalau kita kuliti ya memang dari barat juga sebenarnya. Cek. Oke, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat,
Oke, terima kasih. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemantik dan juga kakak-kakak yang sudah memberikan opininya dan juga asumsinya berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun fakta-fakta sosial. Di sini saya berangkat dari dasar ambivalensi mengenai Soekarno. Karena memang saya berlatar belakangkan kepesantrenan. Dahulu kala di tahun 2014 dan kemudian berakhir di tahun 2021, saya memang besar di pesantren. Dan kalau misalkan yang dibicarakan adalah ideologi, maka kemudian di daerah pesantren saya itu sangat menolak penuh terhadap ideologi sangat menolak penuh terhadap ideologi marhainisme. Kemudian di jenjang perjalanan selanjutnya ketika saya dikenalkan dengan kampus dan peradaban sebagai lumbung dari ilmu pengetahuan, maka saya temukan beberapa ideologi-ideologi itu dalam bendera organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kadang seperti yang dikatakan tadi itu ada GMNI, ada GMKI, ada HMI dan juga PMI. Dan dari keanekaragaman itu maka terjatuhlah sebagai macam definisi yang cukup majemuk dan kompleks seperti itu. Maka kemudian dasar ambivalensi yang ingin saya tanyakan ini begini. Saya berangkat dari sejarah dulu. Dahulu itu saya pernah mendiskusikan dengan beberapa komunitas yang ada di pesantren saya pada waktu itu. Nah, pesantren Anokoya. Ya. Jadi dulu saya pernah sering berdiskusi atau berdialog secara interaktif dengan beberapa guru saya di pendidikan kewarganegaraan dan sampai saat ini saya tidak pernah temukan jawaban itu. Fakta sejarahnya begini. Soekarno itu kan dikenal dengan paham nasionalisme, patriotisme, marhainisme dan semacamnya. Nah, untuk gabungan-gabungan ideologi itu saya kurang memahami secara betul karena saya hanya tahu secara eksplisit saja. Cuman pada waktu itu menariknya pada saya itu adalah ideologi itu lahir ketika ada orang yang memprakarsai dan kemudian mendeklarasikan ideologi itu. Sehingga bagi saya yang menjadi paling tertarik itu adalah mendalami sosok pribadi dari Soekarno itu. Hingga sampai pada waktu itu saya ketemu dengan salah satu bukunya Soekarno yang berjudul dengan Islam Sontoloyo. Di dalam Islam Sontoloyo itu saya hentikan bacaan saya dan juga saya gabungkan dengan buku Madilog dan pada akhirnya saya hentikan juga. Karena ketakutan saya itu lebih menjadi sebuah keberanian besar untuk tidak melanjutkan bacaan saya itu. Karena paham-paham idealisme itu cenderung mengakibatkan hal-hal yang bersifat fatal. Karena pada intinya kalau misalkan saya gabungkan dengan sejarah yang ada di filsafat itu kan sependek pengetahuan saya antara paham empirisme dan juga nasionalisme itu digabungkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant itu menjadikan gabung kritisisme. Nah, sampai disitulah kemudian ketika saya semakin belajar, saya tidak menemukan kunci sebenarnya dari Soekarno itu. Titik pertanyaannya adalah begini. Soekarno itu mempunyai dua tempat yang paling anggaplah kalau dalam bahasa saya itu adalah bahasa istimewa dan juga misterius. Di samping dia mempunyai tempat rumah sebagai ladang sebagai tempat untuk mengasah kepribadiannya, ternyata Soekarno itu juga identik dengan alas purwo. Ini bacaan secara mistis. Maka kemudian dari salah satu teman saya itu menanyakan dan kebetulan dia adalah orang Kalibaru, orang Banyuwangi. Kemudian dia memberikan pertanyaan seperti ini. Kamu tahu tidak, Soekarno itu memang jasadnya ada di Blitar. Cuman fakta yang beredar di daerah sosial saya, secara kultur budaya, Soekarno itu dikatakan bahwa ia memang kuburannya ada di Blitar. Kemudian fakta yang beredar di situ, Soekarno itu ternyata kuburan yang sebenarnya itu ada di Alas Purwo. Dan itu pernah juga saya tanyakan ke salah satu guru saya, beberapa guru saya, atau bahkan sama dosen saya tidak pernah menemukan kilas sejarah itu. Itu yang pertama. Kemudian kilas balik yang kedua itu, saya berangkat dari
kritik secara politik itu berdasarkan buku yang pernah saya baca. Saya lupa judul bukunya itu apa. Cuman yang saya ingat itu data dari Indef di tahun 2013 Indonesia itu mengalami kemerosotan yang mengakibatkan dekadensinya paham politik dan juga demokratis, sehingga afiliasinya itu akan berpengaruh terhadap indeks pendidikan. Dan itu terbukti ketika hari ini kemudian ketika misalkan kita baca dan kita kuliti lebih dalam, ternyata dari konsensus 86 negara itu Vietnam yang lebih akhir merdekanya daripada negara Indonesia itu berhasil menempati ranking kedua di jumlah ke-86 negara itu, dan Indonesia itu jatuh terpuruk di barisan kedua paling akhir. Dan betapa buruknya pendidikan yang ada di Indonesia. Padahal kalau misalkan kita sesuaikan dengan anggaran pendapatan badan negara, 25% itu sama-sama dialokasikan untuk pendidikan, untuk sektor pendidikan. Nah, lalu apa bedanya dengan negara Vietnam yang pada faktanya itu dia justru lebih akhir merdekanya daripada Indonesia. Apalagi ketika misal hal ini dibenturkan dengan Marxisme. Kemudian yang ketiga, saya berangkat dari jurnal Sawalaya, tulisan dari Johnny Deno kalau tidak keliru. Itu merupakan salah satu mahasiswa FISIP di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam hal itu Johnny Deno itu mengkritik bahwa Indonesia itu tidak akan pernah maju selama hentakan dinasti politik itu selalu terus menerus. Dan kemudian hal inilah yang kemudian menjadi ambivalensi kepada saya sendiri. Apakah ideologi Marxisme ini kemudian ketika ditarik ke ranah politik ini akan mengaktifkan hormon-hormon yang kemudian berafiliasi terhadap partai-partai politik, atau seperti yang disebutkan pemateri tadi, ada kaitannya dengan masalah GMI atau ada kaitannya dengan PDIP dan semacamnya. Sehingga ketika dinasti itu kemudian kita kuliti lebih dalam lagi, Soekarno itu kan menghasilkan Marxisme. Kemudian Marxisme itu dibesarkan oleh Megawati, sehingga Megawati inilah yang disebut dengan Soekarnoisme. Dan kalau misalkan ditarik ke politik yang lebih jauh lagi, ternyata kalau misalkan Jokowi itu adalah presiden kita hari ini, maka dia itu juga mempunyai afiliasi untuk memasang anaknya sebagai tokoh untuk ditempatkan di posisi penting. Sehingga dalam tulisan itu sebenarnya Johnny itu mengkritiki ketika paham dinasti politik itu tidak pernah dihentikan, maka hentakan politik di Indonesia itu akan semakin kapitalis. Dalam artian yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Sekian. Cik, menarik ya punya Mas Dani. Mas Dani. Pertama ada mistis, membongkar kuburan Bung Karno yang sebenarnya. Ya gak apa-apa. Itu adalah suatu temuan atau usul pemikiran, entah di mana yang sebenarnya, karena memang sejarah kita itu nggak pernah jelas. Tapi saya ada keyakinan besar dari saya sebagai generasi muda, suatu saat semuanya pasti akan terbongkar kebenarannya, entah 2 tahun dan 10 tahun lagi. Karena mengorek sejarah Bung Karno, memang pada masa itu kita kan masuk otoriter, pemimpin yang otoriter, sehingga ya kejadiannya kayak kemarin itu kasus apa namanya polisi itu yang diotopsi ulang, misteri kan ya gitu. Kita yang biasa dihadapkan wacana publik atau skenario publik seperti itu, sehingga ada muncul pola pikir jangan-jangan makamnya Bung Karno itu di Alas Purwo gitu, atau entah di mana itu, enggak. Karena memang kejelasan ketika itu kita menghadapi pemimpin yang penguasa yang otoriter, yang tidak bisa membuka jasadnya ke publik. Ya bagi saya ya itu
kajian-kajian, bukan mistis sebenarnya, tapi kajian bagaimana fakta yang sebenarnya, kajian fakta. Kemudian yang kedua, tapi tidak masalah Anda berpikir ada di Bangkalan misal, jangan-jangan di dekat Suramadu, tidak masalah, itu apa? Pengembangan dari pemikiran, karena memang ketika itu kan tidak dikepublikkan bahwa itu yang dipendam benar-benar jasad Bung Karno kan kayak gitu, karena memang penguasa ketika itu sangat eksklusif sekali, tertutup ke publik ya karena keterbatasan. Nah, kemudian masalah laju Vietnam ya, yang lebih dulu Indonesia merdeka, kenapa Anda itu meyakini bahwa Vietnam lebih maju dari Indonesia gitu? Iya, maksudnya lebih majunya itu di sektor pengembangan pendidikan. Dengan jumlah anggaran alokasi dana itu sama-sama 25%. Berarti dari sisi pendidikan gitu kan. Indonesia itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan ke negara maju dan juga tidak dimasukkan negara tertinggal. Ini uniknya bangsa Indonesia. Kenapa? Kalau kita mau dikaitkan dengan negara maju, maka sistemnya memang sistem kita ya seperti ini. Bhinneka Tunggal Ika. Satu negara, beberapa bangsa kan kayak gitu. Vietnam itu kan satu negara dan satu bangsa. Dia bangsa Tionghoa misal. Jadi mudah mas. Tidak ada tuntutan budaya. Cuma terlepas dari kajian Soekarno, misteri Bung Karno, banyak ya sebenarnya. Dan terkait afiliasinya dengan partai politik. Itu Marxisme. Sebenarnya sebelum masuk pada sendi-sendi politik, alangkah menariknya masuk pada ormas seperti karyanya Abdul Munir Mulkan tadi terkait Marhanis Muhammadiyah. Itu kan lebih menarik. Dan bagaimana Marhanis itu justru diadopsi oleh organisasi masyarakat ketimbang parpol dan politik. Karena memang arahnya sebenarnya tujuan Bung Karno, kalau bahasanya Mas Jalal tadi, jejak muncul ideologinya. Kira-kira menurut pemantik, Marhanisme ini pada masa kini itu bagaimana kita untuk menerapkan ulang hal jika memang perlu untuk diterapkan, dan jika memang tidak perlu ngapain gitu. Tanggapan Anda itu seperti apa? Jadi saya ingin menanggapi saudara itu terlebih dahulu, meskipun saya ya sedikit lah mengenai jasad Soekarno yang diperdebatkan ada di mana, di atas Purwo apa atau di Blitar. Itu menurut saya, karena menurut sejarah dalam literasi yang ada, dalam yang digaungkan oleh masyarakat banyak dan sebagainya secara de facto dan de jure, memang jasad Soekarno itu ada di Blitar. Dan ketika berbicara ruh, kalau memang ruh itu sudah ada di alam barzah, tidak ada kaitannya di bumi dan sebagainya, tidak ada kaitannya. Maaf, saya potong dulu. Jadi yang saya maksud itu bukan ruhnya. Ya memang di dimensi kemanusiaan itu kan dibagi tiga, ada ruh, ada jasad, dan juga ada korin kalau misalkan ditarik ke ranah keagamaan. Tapi sebenarnya yang dimaksud saya itu bukan itu. Jadi yang saya pahami itu berdasarkan dialog saya dengan teman saya itu, yang kebetulan adalah orang Banyuwangi, Kalibaru. Dia itu mengatakan begini, di Banyuwangi itu memang ada makamnya Soekarno atau ada makbarohnya. Tapi mengenai ketimpangan jasad itu masih beredar berbagai macam asumsi dan opini, sehingga afiliasinya akan mengarah kepada itu, Alas Purwo, sehingga ada bacaan mistis dalam asumsi saya itu.
Jadi sebenarnya begitu. Terima kasih. Iya, kalau berbicara seperti itu kan memang kepercayaan mistik orang Jawa, orang Indonesia pada umumnya memang kuat. Namun kan karena ada memang orang itu mengada-gada untuk dijadikan asumsi dan sebagainya, sehingga menjadi asumsi mistik seperti itu. Untuk kadang banyak orang yang mendewakan suatu tokoh sehingga itu diada-ada untuk menjadi, apalagi Soekarno, Nabi saja. Itu kan diada-ada seperti banyak yang mengada-ada Nabi. Banyak orang tokoh ulama yang memalsukan hadis sampai 40 ribu hadis. Padahal itu tokoh agama. Seperti itu. Apalagi orang yang Soekarnois. Apalagi memang untuk menjunjung tinggi partisi dari Soekarno sehingga mengada-ada cerita dan sebagainya. Saya tidak itu. Namun secara de facto jujur, menurut saya pasti makam jika Soekarno itu pada saat itu dimakamkan oleh manusia di Blitar, maka dia tidak akan dipindah-pindah, tidak akan berpindah-pindah tempat sebagainya. Dan untuk apa berpindah tempat? Jika ada kajian mistik seperti itu. Soekarno itu bukan nabi, nabi saja itu tetap, makanya seperti itu. Dan ketika misalnya bagaimana Marhen itu dalam apa ya? Ketika misalnya dulu itu Indonesia sempat tertinggal. Kan kenapa ya? Sebenarnya kita jangan mengagung-agungkan Marhenisme sebagai ideologi negara. Namun sebagai karena ideologi negara kita adalah Pancasila. Meskipun saya tidak menolak bahwa dalam Pancasila pun itu ada benih-benih Marhenismenya juga. Kan saya sudah mengatakan Ekasila saja itu adalah asas dari Marhenisme. Dan apa ya? Dan juga kita berbicara dengan bagaimana mengkontekstualiskan atau mengimplementasikan atau memperbaharui pemikiran Marhenisme di masa sekarang. Itu sebenarnya dengan menjalankan konstitusi dengan baik, kan konstitusi mengamanatkan, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Itu adalah nilai ruh dari Marhenisme. Seperti itu. Apa diakui atau tidak, disengaja atau tidak, apa yang terkandung dalam konstitusi, apa yang terkandung dalam Pancasila, itu semuanya itu apa? Berbanding lurus dengan nilai-nilai Marhanisme. Marhanisme kan saya katakan sosionasionalis, yaitu sosiodemokratis, bukan hanya demokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi juga. Kalau dipandang sebagai ideologi, Marhanisme itu cukup ideal untuk mensejahterakan rakyat. Tapi bagaimana menjalankannya, itu tergantung bagi oknum-oknum yang di atas. Saya sependapat dengan saudara tadi, ketika ada dinasti politik, memang politik itu atau founding father atau stakeholder yang ada di Indonesia itu merupakan dinasti, keturunan, menggunakan kapital simbolik untuk itu. Misalnya anak Soekarno, karena Megawati adalah cucunya Soekarno, dia menjual nama Soekarno untuk menjadi presiden, untuk menjadi ketua partai dan sebagainya. Karena itu tergantung bagaimana apa ya, kecerdasan masyarakat untuk memilah dan memilih itu. Dan itu akarnya itu bagaimana untuk konstitusi ataupun bagaimana itu penyelenggara pemerintahan, penyelenggara apa ya, yang mengatur pemerintah itu bagaimana mencerdaskan masyarakat seperti itu. Karena apa ya, diakui atau tidak, sekarang itu banyak orang dulu, kenapa itu kapitalis itu bertahan, kenapa itu dinasti itu politik itu terjadi, karena dulu itu orang Indonesia bodoh. Dan kenapa sekarang itu cerdas-cerdas dan masih membekas, masih ada, karena sudah nyaman dengan itu, seperti itu. Sudah nyaman dengan dinasti politik sehingga mengakar, menggurita, dan orang-orang yang sadar akan itu ingin memperjuangkan itu terlalu sulit karena sudah mengakar. Mungkin hanya itu. Mau ditutup. Oh. Dan mungkin sampai ya mungkin diskusi dengan tema Marhenisme, tema besar Marhenisme mungkin hanya sampai di sini saja, dengan harapan dengan mengkaji pemikiran Soekarno kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan membuang nilai-nilai negatifnya untuk berbangsa, bernegara, dan juga beragama dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan juga kehidupan yang sejahtera. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.